Cegah stunting itu penting. Tahukah kamu, menurut data tahun 2024, 2 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Stunting? Apa itu stunting? Jadi, stunting adalah suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Hal ini terjadi akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hah? Stunting ternyata sebahaya itu? Betul sekali. Ternyata, dalam jangka panjang, stunting bisa berdampak sangat merugikan. Yang pertama, anak lebih mudah terkena penyakit tidak menular, terganggunya kemampuan kognitif anak, dan yang terakhir, anak bisa lebih pendek daripada teman-temannya. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan periode emas 1000 hari pertama kehidupan, karena hal inilah yang menentukan kualitas kesehatan anak seumur hidup. Memangnya apa aja sih penyebab stunting? Stunting sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, meliputi asupan gizi ibu dan anak yang tidak memadai, status kesehatan balita yang kurang optimal, kesehatan fisik dan mental ibu, pola asuh orang tua yang kurang tepat, akses terbatas ke pelayanan kesehatan, pengaruh lingkungan pemukiman seperti sanitasi yang buruk, sumber air bersih yang tidak memadai, jarak kelahiran terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak. Makanya, yuk kita cari tahu cara mencegahnya. Jadi, cegah stunting terbagi dalam beberapa siklus kehidupan, dimulai dari masa remaja. Pastikan konsumsi tablet tambah darah secara rutin, beraktivitas fisik yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Selanjutnya, pada masa kehamilan, pastikan untuk periksa kehamilan sedikitnya 6 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali saat trimester ketiga. Selain itu, lakukan pemeriksaan laboratorium dan USG sedikitnya 2 kali. Konsumsi tablet tambah darah selama 180 hari dan penuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Selanjutnya, pada masa bayi 0-6 bulan, pastikan bayi mendapat ASI eksklusif tanpa tambahan apapun dan pantau perkembangan bayi setiap bulan ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, pada masa bayi 6-12 bulan atau masa MPASI. Mulai kenalkan bayi dengan MPASI secara bertahap, tetapi tetap dengan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Pastikan bayi mendapat vitamin A dan imunisasi dasar lengkap, serta tetap pantau perkembangan bayi setiap bulan pada fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pada masa batuta atau di bawah 2 tahun, penuhi kebutuhan gizi sebanyak 70% dari MPASI dan 30% dari ASI, yang mana sajikan MPASI dengan menu yang lengkap, bervariasi, dan bergizi seimbang. Pastikan tetap rutin bawa ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya untuk pemantauan perkembangan. Serta jangan lupa berikan vitamin A, imunisasi dasar lengkap, dan obat cacing. Dan yang terakhir, pada masa balita atau di bawah 5 tahun, biasakan anak untuk makan teratur 3 kali sehari dengan memperbanyak konsumsi protein berkualitas, asupan sayur dan buah terpenuhi setiap hari, dan batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Kemudian, pastikan juga anak minum air putih yang cukup, ajak anak beraktivitas fisik setiap hari, dan tetap lanjutkan pemantauan tumbuh kembang di fasilitas kesehatan. Serta yang terpenting dan jangan terlewatkan, lengkapi imunisasi anak dan kontrol rutin ke posyandu. Ibu hebat. Anak sehat, stunting Stunting lewat.